Saya tetap percaya, bukan saya katakan saya punya anak. Pastor Edwin bilang, pikir anak saya cuma 2. Saya bilang anak saya kalau ada jadi 5. 2 gugur. Tapi anak saya nomor ketiga itu kena virus rubella. Tetapi orang melihat saya live, saya buat program ketika COVID. Ya. Tapi saya enjoy hari-hari ini, saya jalani. Saya tahu berapa lama hidup saya itu urusan Tuhan. Urusan saya harus terus mengenal siapa Tuhan saya. Orang yang menuju kepada kedewasaan, Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia. Bukan kata orang, Yesus kita luar biasa. Hari ini saudara saya tahu, saya katakan mari jemaat, hari ini ada live streaming pun. Pernah enggak saudara berpikir, saya bisa enggak melayani? Pernah enggak saudara ambil, punya handphone semua kan? Pernah enggak saudara ambil copy paste, saudara buat di status saudara, acara ibadah saudara? Halo? Saudara, saya bilang, jemaat di sini banyak. Anak saya umur 11 tahun. Tadi sore dia jadi host, ini malam dia khotbah di GPD Lamongan Kota. Dari program yang sederhana. Tapi kalau kita mau menuju kepada kedewasaan, kita tetap percaya apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Saya katakan tadi malam kepada anak-anak muda yang ada di Winangun. Saudara yang kasih damai, seringkali saudara anggap remeh. Kami live streaming jam 7 pagi waktu Jakarta. Sekarang jam 4 sore. Setelah ini saya harus pinjam tempat. Jam live streaming jam 9. Dan setengah 12 malam. Tapi hari ini saya katakan, program walaupun di satu daerah yang saya belum pernah pergi, tapi dia bisa minta doa orang yang belum kenal Yesus dan dia mau percaya Yesus. Haleluya. Nanti saya tunjukin sama Bapak Gembala saudara. Artinya hari ini kalau kita mau menjadi dewasa, menuju kepada kedewasaan, kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Bukan kata orang Yesus luar biasa, tapi saudara tidak pernah alami pengalaman dengan Tuhan. Saya dengan Bapak Gembala, saudara, kalau bisa menjadi hamba Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Bapak Gembala tahu bukan saya membanggakan hidup saya lama. Tapi kalau saya ditanya teman saya, Pastor Peggy, hidupnya tidak karuan jadi gembala di Medan. Itu karena kemurahan Tuhan. Sampai orang berkata, ada jadi orang ngana kita pikir dulu kita ini apa dang? Seringkali orang tua bilang begitu, puji Tuhan ngana ada jadi orang, kita pikir kita dulu apa dang ini. Halo. Tapi hari ini kita mau belajar menuju dewasa. Yang pertama saudara harus kenal. Jangan saudara hanya sekedar duduk di tempat duduk, tapi saudara tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Saya katakan COVID ini membuktikan kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Jangan orang sedikit begini, hati-hati dia bro, dia batuk. Saya katakan ketika, saya tidak harus bilang salah satu pejabat, karena ini live streaming tidak boleh. Di satu tempat ketika COVID kemarin, saya ada di Manado. Salah satu pejabat di satu daerah di tempat daerah saya, dia kena COVID. Saya langsung telepon dan saya doain. Artinya kalau saya tidak COVID,
Nah mungkin saya doain dia. Artinya kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Kok pendeta ada banyak yang mati. Betul? Bapak Ibu, kematian itu urusan Tuhan, tidak usah urus-urusnya. Setuju? Mau kapanpun dia mau mati itu urusan Tuhan. Mau dia mau mati COVID, mau mati di pesawat itu urusan Tuhan. Urusan kita mengenal dia. Supaya ketika dia panggil kita ada di sorga. Haleluya. Malam hari ini saya katakan waktu yang singkat. Tema yang dikasih menuju kepada dewasa. Saudara harus dewasa hari-hari ini. Jangan sedikit aja cuma flu. Kenapa benda datang? Flu. Kenapa tidak datang? Anak saya lagi ulangan. Yang ulangan anak bukan ibu. Halo? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Waktu hari-hari ini membuat kita harus berpacu di dalam Tuhan. Bukan hanya berpacu dalam melodi. Betul? Hari-hari ini harus berpacu. Ada teman bilang begini waktu COVID. Pendeta, aduh, kita pendeta, 11 tahun kita tidak buka Alkitab. Gara-gara COVID baru kita buka Alkitab. Oh darah Yesus, Tuhan tolong. Kenapa? Karena COVID, setelah COVID, kenapa? Biasa jodoh. Tapi saya percaya malam hari ini, jemaat di tempat ini, Sola Garisia, akan menjadi jemaat yang menuju kepada kedewasaan. Merasa ini pekerjaan bukan hanya untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala. Itu kan urusan majelis. Tapi hari ini kita harus bergerak. Waktu yang singkat, kita bukan hitung-hitung lagi dengan Tuhan. Amin. Aduh, mau ibadah. Baru DP angkot, DP bensin, DP kolektor berapa biji. Hitung-hitung. Kon Tuhan bilang, mana nafas kita hitung mau. Halo, ada orang bilang, nafas manusia itu 1 hari 1 Avanza. Orang yang dewasa menuju, dia tidak akan hitung-hitung dengan Tuhan hari-hari ini. Saudara datang ke gereja bukan karena Tuhan butuh saudara. Saudara yang butuh Tuhan. Seringkali kita bilang, kalau tidak ada saya di gereja, kolektor kurang. Tuhan punya banyak cara. Halo, jemaat yang dewasa, dia merasa saya haus Tuhan. Amin. Saya tahu dia ada di tempat ini. Paulus bisa aja dia bangga. Paulus kalau dalam perjanjian baru kurang lebih 14 surat yang ditulis oleh Paulus. Tapi yang di dalam Filipi 3 ayat 10, boleh? Saya percaya kita akan menuju jemaat di tempat ini bukan jemaat yang hanya sekedar, yaitu urusan Pak Gembala. Boleh? Filipi 3 ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia. Setuju? Saudara datang di tempat ini bukan lihat karena hidung saya masuk ke dalam. Loh, ditanya Bapak Gembala, mau makan apa? Saya bilang saya semua bisa dimakan. Cuma tidak bisa makan kaki meja. Pas nyampe langsung dikasih makan. Wah, saya bilang,
Waktu dulu orang bilang, biar bodoh baca asal jangan bodoh makan. Maksa itu ya. Haleluya. Ditelepon sama ibu gembala, sediain kopi. Wow, luar biasa. Tuhan baik, terima kasih buat penyambutan. Artinya, ditanya, nggak tahu badan begini, aduh, badan mulai pas COVID mulai melebar ke kanan ke kiri. Yang saya takut sekarang, saya lihat muka saya di kaca, tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Sudah yang kasih, yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Haleluya. Jemaat harus punya pengalaman dengan Tuhan. Bukan kata orang, Yesus luar biasa. Yesus sudah mati. Tapi malam hari ini engkau harus punya pengalaman. Anak muda, anak sekolah minggu. Jangan engkau rasa engkau masih anak-anak. Tapi engkau harus punya pengalaman dengan Tuhan. Anak saya, Reinhard, umur 11 tahun. Satu saat anak saya dikatakan dokter tidak mungkin jalan. Bapak Ibu, didiklah anak takut akan Tuhan. Satu saat kami ibadah. Karena ketika anak saya harus ada 25 hari di ruang NICU. Dan tidak ada harapan. Kata dokter, pastor, bawa pulang aja. Nggak mungkin harapan. Tapi bulan September anak saya genap 6 tahun. Sering kasih dalam 2 tahun lebih. Pertama 25 hari ketika pulang dari rumah sakit, di mata anak saya ada putih. Saya pikir apa ini? Saya bawa ke rumah sakit Osana Lipo Cikarang. Ternyata anak saya disebut kena katarak. Saya pikir katarak itu orang yang sudah tua. Ya kan? Dan dokter berkata anak saya jantung bocor. Sering kasih dalam siapa hati seorang tua yang tidak sedih. Saya harus bolak-balik di RSCM. Dan akhirnya anak saya jantung yang bocor, Tuhan sembuhkan total. Bukan sampai situ, Tuhan izinkan anak saya harus operasi. Dan anak saya itu tidak punya lensa mata sebelah kanan atau kiri. Kata dokter tidak mungkin jalan. Tapi satu saat ketika kami ibadah, anak saya Reinhard itu 7 atau 8 tahun. 3 tahun lalu, dia pimpin pujian, dia khotbah. Ya, mamanya main musik, kalau saya main musik, rebah semua katanya. Kata Om Yoyo, saya cuma tahu begini. Bercanda ya. Ketika anak ini kaget-kaget, anak saya angkat. Kami serahkan anak ini. Saudara, tunggu 2 minggu, anak saya bisa jalan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Artinya, tidak membatasi umur, jangan anggap anak kecil loh. Jangan anggap anak kecil. Hari ini kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Orang yang mau menuju kepada dewasa, dia harus kenal siapa Tuhan dia. Jangan saudara hanya ke gereja, pulang gereja saudara terima nikmati. Amin. Setelah COVID ini pertama, waduh Tuhan tolong. Saya katakan bukan sedikit orang Indonesia berteriak minta belas kasihan. Setuju? Kita minta belas kasihan Tuhan untuk Indonesia. Tapi ketika mulai selesai, mulai Tuhan mulai sedikit. Lebih baik ada banyak lebih senang ke pasar daripada ke gereja. Di sini cinta rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Kemarin saudara, kurang lebih berapa bulan di sini tidak bisa ibadah. Beda kan? Kalau di live streaming, teman-teman yang menonton cuma lihat haleluya, haleluya, haleluya. Ya kan? Tetapi saya katakan malam hari ini, Tuhan beri kesempatan engkau ada di tempat duduk engkau. Untuk engkau melihat
bahwa Tuhan mengasihi engkau. Amin. Di ayat ini dia berkata, mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Orang akan menjadi dewasa, dia harus mati keinginan. Amin. Orang yang dewasa dia tidak ada rasa takut lagi hari ini. Dia tahu hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Setuju? Saya katakan, ibu-ibu, engkau tidak bisa jaga suami 1 kali 24 jam. Orang tua tidak bisa jaga anak 1 kali 24 jam. Tapi kalau engkau yakin keluargamu ada dalam Tuhan, yang jaga suamimu, jaga anakmu adalah Tuhan. Haleluya. Iblis sedang bangun strategi, saya katakan. Dia tahu waktunya singkat, supaya jemaat tidak dewasa. Sedikit-sedikit tersinggung. Ketika tidak dikasih jabatan, gembala cuma pilih kasih di sini tidak ada. Di sana sini kadang-kadang ada. Betul? Kok cuma dia terus? Tapi kalau saudara percaya, saudara mulai dewasa. Saya tidak pernah cemburu. Pak Edwin tahu main drum. Saya ini tidak tahu main drum. Saya bilang kalau saya jadi song leader, tapi saya tidak harus begini. Tidak harus cemburu dengan yang bisa pimpin pujian tadi. Lalu kita punya kapasitas masing-masing. Amin. Tidak harus merasa saya lebih rohani ketika saya turun di jalan. Wih, rohani sekali. Berani Pastor Aldi. Tidak, belum tentu. Ketika saya ada di kota Mamuju kemarin, ketika program saya suka-sukamu Tuhan, kaget ketika banjir saya ada 4 hari, Tuhan kasih berkat, berbagi, dari tidak ada. Ketika saat itu saya ke Mamuju, 5,2 jemput saya. Tetapi saya katakan, bukan saya ketika saya ke Mamuju, saya lebih rohani dengan orang yang lain. Kapasitas itu Tuhan tahu. Amin. Halo, setuju ya? Jangan ada orang bilang, saya ini bisa pelayan. Saya ini pelayan pernah disebut pendeta orang gila. Karena hampir 18 orang gila di rumah saya. Sampai S1 saya di Cianjur, saya pikir-pikir saya ambil S1, saya lulus atau lolos. Loh, karena waktu ujian cuma disuruh bersaksi. Ya saya pikir sampai hari ini lulus atau lolos. Ya sebab itu saya jarang pakai sarjana saya. Yang penting saya hamba Tuhan. Haleluya. Artinya tidak ada. Saudara jangan ada orang yang, saya bisa pimpin pujian, saya lebih rohani. Dengan maaf, ada orang dia cuma duduk di belakang tempat duduk, dia cuma berdoa, tidak ada orang dengar. Hati-hati. Di El Modi, seorang penginjil, masih ada waktu ya, berapa menit? Masih boleh? Saya mesti dengar-dengar, tidak dikasih makan nanti. Biar teman, haleluya, senyum dulu dong. Haleluya. Kita di dalam Tuhan, amin. El Modi berkata, dia pikir dia mendapat mahkota. Saya seorang pengkhotbah, saya seorang pelayan. Ketika tinggal 2 mahkota, dia pikir mahkota besar ini akan datang kepada dia. Ternyata mahkota itu jatuh kepada seorang nenek, omah, menerima mahkota. Dia bilang, kalau kamu bisa berhasil karena seorang oma itu berdoa.
Amin. Jangan pernah kita sombong. Orang menuju kepada dewasa, jangan sombong. Ada cerita begini. Seringkali papa saya satu kuning. Luar biasa. Satu bilang, maaf, papa saya dua kuning. Ini anak atau DP papa bukan polisi. Papa saya penyakit kuning. Halo? Haleluya. Jangan sombong. Haleluya. Saudara belajar menuju kepada dewasa. Saudara ada hari ini. Engkau tahu karena Tuhan. Saya kalau berdiri di tempat begini, saya bilang, Tuhan, siapa saya? Kalau saya lihat Pastor Edwin, ya, kalau ingat di SMP, ya, murid paling rajin sekolah, saya. Haleluya. Tapi saya bersyukur Tuhan, Tuhan ada lihat dari mana kita ini. Nah, itulah manusia bisa melihat. Tapi Tuhan bilang, ganteng ini anakku. Haleluya. Biar saudara bilang jelek, istri saya bilang saya paling ganteng. Jangan istri lain yang suruh bilang ganteng, betul ya? Berdosa ya kan? Haleluya. Jemaat hari ini harus menuju kepada kedewasaan. Haleluya. Maju. Situasi hari-hari ini kita harus kenal Tuhan kita. Saya katakan enjoy dengan pergumulan. Saya bilang semua hari ini punya pergumulan. Saya dulu kalau di sekolah, kalau guru bilang, anak-anak besok libur. Hore, libur. Sekarang hampir setahun di rumah saja. Haleluya. Ya. Mak-mak jadi tidak pernah sekolah guru, jadi guru sekarang. Sampai jadi viral mak-mak di Manado cuma gara-gara Pancasila. Halo? Tapi kita harus menuju kepada kedewasaan. Situasi hari ini membuat saudara bukan jemaat yang cepat tersinggung, tidak mau terlibat dalam pelayanan, tidak mau memberi. Tetapi saudara berkata, ini aku Tuhan. Sekecil apapun, aku mau kerjakan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya muka-muka penghuni sorga semua. Haleluya. Amin. Saudara mau? Percuma saudara ada di sini kalau saudara jadi penghuni sorga. Jangan saudara Tuhan bilang begini. Hai, aku tidak mengenal engkau. Tapi kita mau, Tuhan berkata, masuklah hambaku yang setia. Karena engkau sudah dewasa. Engkau setia. Walaupun dalam pergumulan, engkau tetap setia. Engkau tetap melayani. Walaupun tidak dilihat Bapak Gembala, engkau tetap melayani. Engkau mengerjakan. Engkau memberi. Karena engkau mengasihi Tuhan. Haleluya. Jangan saudara memberi, Pak Gembala. Kita memberi. Saya bilang, saya tutup, jangan ada bangga. Setiap pagi yang keluar dari mata saudara bukan berlian. Orang Manado bilang, tai mata. Betul? Yang biar saudara makan di mana? Saudara pagi hari, siapa yang gosok gigi Pak tadi pagi? Halo? Biar giginya tinggal 2 tetap gosok gigi, ya Om ya. Nah mungkin keluar mas. Kita gosok begini biar ngoni ada makan di pizza, ngoni ada makan babi putar, apalagi yang saudara gosok begini keluar orang Langon bilang tai daki. Halo? Kenyataan tidak ada yang kita bisa banggakan. Hari ini saudara bangga kalau engkau diselamatkan. Haleluya. Kalau engkau diselamatkan itu anugerah Allah. Saya bilang Tuhan, sekian banyak orang ada di Indonesia 260 juta.
Kalau saya bisa jadi hamba Tuhan, ada sekian berapa miliar orang, Tuhan pilih saya berdiri malam hari ini. Itu karena anugerah Allah. Haleluya. Kalau saudara ada di tempat duduk, bukan sekedar setiap hari Kamis, saudara Minggu ada itu. Jangan saudara berkata, ketika hari Minggu saudara sudah jadikan tempat duduk itu, kita tanpa duduk itu. Kalau ada orang duduk, bro keluar. Kita dari dulu gembala so tahu kita tanpa duduk itu. Di sini tidak ada. Haleluya. Mau duduk, kenapa? Kita tanpa, tanya coba Bapak Gembala. Itu kita tanpa. Haleluya. Tapi jemaat dewasa, ketika dia ada orang baru, sesbrur. Haleluya. Saya percaya malam hari ini, karena waktu yang singkat, saya tidak tahu kalau diundang lagi. Kalau tidak diundang, puji Tuhan. Bercanda. Haleluya. Tapi saya percaya malam hari ini, kita mau menuju kepada kedewasaan. Haleluya. Mau kenal Tuhan? Jangan cuma kenal Tuhan. Dan Tuhan kenal saudara. Saudara kenal Jokowi? Kenal. Apakah Jokowi kenal saudara? Saya percaya Tuhan Yesus yang kita sembah, kita kenal dia dan dia kenal hatimu. Dia tahu air matamu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu sakit penyakitmu, dia tahu rumah tanggamu, dia tahu popoji kita. Amin. Tuhan kita Tuhan yang tahu. Bangkit berdiri. Dia ada di tempat ini. Beberapa menit kita mau menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, malam hari ini bukan kebetulan. Tapi malam dia sanggup mengubah hidup kita. Tidak ada perkara yang tidak bisa Allah tidak bisa kerjakan. Kalau mulai hari ini, engkau harus menuju kepada kedewasaan. Bukan waktunya engkau seperti bayi yang hanya dikasih makan bubur saja. Jadikan peristiwa hari-hari ini menuju engkau dewasa dalam Tuhan. Amen. Lebih engkau tahu bahwa Yesus, engkau Yesus yang luar biasa. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, yes, yes. Beri waktu. Allah tidak minta apa-apa. Dia sedang mencari penyembah. Oh, haleluya. Yes. Terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini dia ada. 5 menit engkau beri waktu dengan Tuhan. Orangnya menuju kepada kedewasaan. Dia mengenali Yesus. Oh, haleluya. 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 Oh, mari sembah, angkat suaramu. Yesus ada. Yes. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Biarlah hati surga di sorga. Yes. Haleluya. Haleluya. Biarlah suasana sorga, engkau pulang dengan jawaban, yes. Haleluya. Saya percaya tidak kebetulan kita ada di tempat ini. Kalau Tuhan masih beri kesempatan, engkau ada di rumah Tuhan. Ada waktu engkau ingin cari Tuhan. Firman Allah berkata, pintu sudah tertutup. Ada orang seperti 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Yang bodoh sudah tertutup karena dia tidak ada punya pelita. Jemaat yang dewasa menuju dewasa
Dia mulai persiapkan hari ini. Amin. Haleluya, singers nyanyikan pujian. Haleluya. Haleluya 12 kali. Saudara tetap menyembah. Saudara tetap menyembah. Saya minta 4 menit. Saudara menyembah Tuhan. Singers nyanyikan pujian. Haleluya 12 kali. Angkat tangan. Saya percaya jemaat di tempat ini, jemaat yang ingin menuju kepada kedewasaan. Sekali lagi, dia suasana sorga. Engkau pulang dengan menuju. Haleluya. Biarlah suasana sorga.